Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fadi Musa, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 41 Atap Subawi, Kabupaten Sambas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan pertama, program studi pendidikan agama Islam di LPTK IAIN Pontianak. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dengan tema mengagungkan Allah SWT dengan patuh dan tunduk pada perintahnya. Subtema sujud sahwi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Dah dibuka? Ya. Oke, kita ngaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, allazi jama'a malan wa addada, yahsabu anna malahu akhlada, kalla absen. Oh iya, absen. Nah, jadi mudah-mudahan kawannya yang tadi sakit kita doakan supaya cepat sembuh dan kembali belajar seperti biasa bersama-sama dengan kita. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Coba sekarang saya mau lihat kerapiannya. Coba berdiri semuanya. Apakah sudah lengkap? Alhamdulillah semuanya udah rapi, udah lengkap. Nah, jadi silakan boleh duduk kembali. Kemarin kita membahas tentang sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Oke, sujud sahwi itu berkaitan dengan apa? Sujud sahwi. Oke, sholat. Ada yang lain?
Ada yang lain? Nah, sujud sahwi itu adalah salah satunya bentuk apa ya? Bentuk apa ya? Ada yang bisa? Nah, sujud sahwi adalah bentuk minta maaf kita kepada Allah karena dia melakukan kesalahan dalam sholat. Kalau kita di lingkungan ataupun kalau di seharian kita pernah nggak buat salah? Apa yang akan kalian lakukan kalau buat salah? Minta maaf kepada orang yang kita salah atau yang buat kita apa? Yang kita apa ya? Kesalahin. Nah, ya salah satunya kita minta maaf. Oke, sekarang kita lihat materi yang akan kita bahas. Oke, nah ini adalah tema yang akan kita pelajari hari ini tentang mengagungkan Allah dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Yang akan kita pelajari yaitu tentang subtemanya tentang sujud sahwi. Oke, tadi udah. Sekarang sebelum kita mulai, Bapak mau pantun. Nah, di sini. Ada yang mau bantu Bapak untuk berpantun? Untuk bacakan pantun di depan? Ada. Coba Alda. Oke, silakan. Ya. Pak Teguh ikut program romantik, naik pesawat pergi ke Jakarta. Janganlah kita berbuat syirik, tetaplah sujud pada Allah semata. Kita harus sujud kepada Allah, jangan berbuat syirik. Oke. Selanjutnya Mas Ade. Nah, ini siapa yang selanjutnya? Amel, boleh. Silakan. Ibu Nurima meminum air jus sambil melihat pengumuman sensus. Anak-anak belajarlah dengan serius agar tidak menjadi orang yang terjerumus. Nah, jadi kita jangan sampai salah pembelajaran, salah teladan. Jadi siapa yang akan kita teladani? Siapa yang seharusnya kita teladani siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad. Itu adalah teladan sebaik-baiknya teladan kita. Nah, sekarang yang akan kita pelajari tentang sujud sahwi sekarang. Pertama itu ada pengertian sujud sahwi. Terus ada Sebab-sebab dilakukannya. Oke, sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Terus Tata cara. Oke, tata cara sujud sahwi. Yang selanjutnya hikmah tentang sujud Sahwi. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi. Yang kedua, peserta didik dapat menampilkan tata cara sujud sahwi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang hikmah sujud sahwi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya, oke, jadi kita berdiri dulu sampai-sampai kita breaking. Sampai dulu. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan Tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya, silakan kalian pahami ini tentang apa? Sholat, sujud. Oke, tentang sujud. Ada yang lain? Sholat. Tentang sholat. Bagus. Ada yang lain? Yang dapat kalian pahami tentang gambar di sini? Ya, ini adalah tentang sholat berjamaah. Ini posisinya dalam keadaan Sujud. Ini adalah sujud.
video yang akan Bapak tampilkan. Tolong diperhatikan. Nanti udah. Nah, nanti hasilnya silahkan kalian utarakan apa yang kalian dapatkan dari hasil menonton video tersebut. Udah siap? Siap. Oke. Allahu Akbar. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kurang satu, kurang dua. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita mengerjakan sholat duhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat, maka kita memilih yang lebih sedikit 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam sholat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat kita dikasih tahu Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silakan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, adegan yang baru saja kita saksikan adalah salah satu di antara contoh
bagaimana ketika orang tidak paham tentang sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh imam dan apa yang dilakukan oleh beberapa makmum sudah benar. Ketika imam sujud sahwi, makmum yang lain ikut sujud sahwi. Namun ada satu makmum yang dia tidak paham kalau itu sujud sahwi, sehingga ketika imam melakukan sujud sahwi, makmum menyangka bahwasanya ini kesalahan, sehingga dia ingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Dan terkait sujud sahwi dalam sholat berjamaah, kaidah yang berlaku bagi makmum adalah ketika imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum juga ikut sujud sahwi bersama imam, karena makmum harus mengikuti imam. Oke, nah itu adalah video tentang sujud sahwi. Jadi apa yang kalian dapatkan dari nonton atau dari menyaksikan video tersebut? Coba Kiki, apa Kiki? Silahkan, apa yang Kiki dapatkan setelah nonton video tersebut? Videonya tentang apa Kiki? Sujud sahwi. Oke, sujud sahwi. Bagus. Coba Abel. Silahkan Abel. Video tadi tentang apa Abel? Sujud sahwi. Terus apa yang Abel saksikan tentang tadi video tersebut? Apa yang bisa? Tepuk tangan. Oke, Amel. Silahkan Amel. Sujud sahwi dilakukan jika lupa gerakan sholat. Oke, sujud sahwi dilakukan apabila lupa Gerakan sholat. ya gerakan rakaat sholat. Ada yang lain? Oke, kita bahas video yang pertama. Video pertama yang membahas tentang apa? Tentang ragunya ataupun lupa. Sudah berapa rakaat nih? 2 atau 3 katanya tadi kan? Nah, ya kalau kita ragu dalam sholat gerakannya, ya harus kita yakini mana yang kita yakini yang kuat, 2 ke 3. Kalau 2, silahkan kerjakan yang 2. Tapi yang masih bingung juga, pilih yang paling sedikit. Nah, jadi tapi tetap diakhiri dengan sujud sahwi. Ya, video yang pertama. Video yang kedua, tentang apa video kedua? Nah, video kedua ya tentang apa ya? Tentang kita harus mengikuti imam. Nah, jadi kita harus mengikuti imam. Walaupun misalkan imamnya salah, imamnya seharusnya tadi kan udah tahiyat akhir kan, tapi imamnya tetap berdiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengucapkan Subhanallah, ya bagus, subhanallah, tapi imamnya masih dalam keadaan berdiri. Jadi makmumnya walaupun tadi imam salah, jadi harus diikuti imam dan diakhiri dengan sujud sahwi. Imamnya salah, tapi diingatkan makmum karena udah dalam posisi berdiri tegak, jadi harus makmum ataupun imam tetap dengan posisinya mengikuti imam. Tapi kalau misalkan imamnya masih dalam belum sempurna berdirinya, dia duduk kembali ataupun langsung kalau dia tasawuf akhir atau tahiyat akhir silakan tahiyat akhir. Kalau dia tahiyat awal silakan tahiyat awal. Nah, itu dia. Itu apabila salah dalam sholat, ya tetap diakhiri dengan Sujud sahwi. Bagaimana Pak kalau misalkan sujud sahwi ya sahwinya imamnya dia dah tahu salah, tapi dia dah diakhiri dengan sujud sahwi. Bagaimana Pak? Nah, kalau seperti ya kita tetap mengikuti imam. Walaupun imamnya salah dan diakhiri dengan sujud sahwi, dia tetap kita ikuti imam. Jangan sampai kita sujud sahwi seorang. Nah, ya, dan boleh. Oke. Terus bagaimana kalau imamnya salah? Bagaimana memberitahunya? Ucapkan subhanallah. Nah, subhanallah. Ya untuk yang laki. Kalau yang perempuan bagaimana? Lakukan tangan 3 kali. Oke, bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan bentuk, tapi beri kode misalkan begitu. Nah, boleh 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya, cukup 3 kali. Dan oke, sekarang kita lanjutkan materi
pembagian kelompok. Nah, ini ada nama-namanya. Kelompok pertama ada Amelia, Putri, Reza, Laura, Harun. Dia membahas tentang ngobrol. Lanjut kelompok 2, ya ada Toha, Davin, Imelda, Arini. Kelompok ketiga ada Abel, Kiki, Muslim. Kelompok keempat ada Alda, Ikhlas, Dirga. Bahasnya yang pertama, kelompok pertama itu tentang pengertian sujud sawi. Yang kedua tentang ya sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Yang ketiga tata cara sujud sahwi. Yang keempat hikmah melaksanakan sujud sahwi. ya hikmah tentang sujud sahwi. Sekarang silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan buat di sini dijaketkan mejanya, boleh dekatkan mejanya masing. Udah semuanya dengan kelompoknya. Nah, ini silahkan nanti diperhatikan di depan, ya bisa diperhatikan. Nah ini nanti materinya dimasukkan dalam ini, diringkas. Ya, hasil diskusinya silahkan ditulis di sini, ditempel, ditulis nanti.
Nah, sekarang kita presentasi hasil dari diskusi yang telah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kelompok pertama, kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya sunnah. Sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Bacaan sujud sahwi adalah subhanaka mananamu wala yasu. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Dan ada yang mau ditanyakan tentang kelompok 1 pengertian sujud sahwi? Ada? Oke, ada. Kalau nggak ada, kita beri tepuk tangan untuk temannya yang selanjutnya kelompok kedua dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. 1. Terjadi keraguan dalam melakukan sunat apakah sudah dilakukan atau belum. 2. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 3. Lupa mengerjakan tasbih awal. 4. Keraguan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke, itu adalah sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi? Udah ada. Kalau ada, kita tepuk tangan untuk kawannya yang telah tampil. Selanjutnya kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sujud sahwi. Pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasbih akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhanallahi la yanamu wa la yasu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah tata cara sujud Sahwi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kamu ngerti berarti. Oke, untuk kelompok 3 silahkan beri tepuk tangan yang telah maju. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat. Silakan maju kelompok keempat untuk presentasi hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita melaksanakan sujud sahwi. Apa hikmahnya? Manusia tempatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Terus
Terus silakan. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oke, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang hikmah sujud sahwi. Oke, kalau nggak ada kita tepuk tangan untuk kawan yang tadi. Nah, ada. Nah, itu adalah yang kita pelajari tadi ada 4. Yang pertama tentang sujud sahwi, kita pelajari tentang 4 pengertian sujud sahwi. Sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, terus hikmah melaksanakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini penting bagi kehidupan kita karena setiap orang mungkin akan atau pernah melakukan kesalahan, baik itu dalam keseharian ataupun dalam sholat. Jadi kalau kita dalam keseharian cepat-cepat kita minta maaf. Kalau dalam sholat cepat-cepat kita minta maaf dengan cara dengan cara sujud sahwi. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran hari ini? Coba tunjuk tangan yang bisa menyimpulkannya. Apa yang kita dapatkan hari ini? Memahami tentang sujud sahwi. Oke, memahami tentang sujud sahwi. Toha, apa Toha? Yang Toha dapatkan mempelajari tentang sujud sahwi. Dapat mengetahui pengertian sujud sahwi. Oke, bagus. Dapat mengerti tentang pengertian sujud sahwi. Amin. Dapat mengetahui sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Oke, dapat melaksanakannya sujud. Sebab-sebab melaksanakannya sujud Sahwi. Oke, itu adalah yang kita dapatkan hari ini. Bapak mau evaluasi, mau melakukan pertanyaan apakah benar udah memahami materi hari ini atau enggak? Oke. Jelaskan pengertian sujud sahwi. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Pengertian sujud sahwi. Nah, silakan Amelia. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena ragu atau lupa dalam sholat. Oke, bagus. Sujud sahwi adalah dilakukan karena lupa atau ragu dalam bilangan sholat. Oke, itu adalah jawabannya. Nah, ini. Selanjutnya, siap-siap. Yang kedua, pertanyaan kedua. Bacakan doa sujud sahwi. Silakan. Siapa? Silakan. Abel. Subhana man la yanamu wa la yasir. Oke, bagus. Subhana man la yanamu wa la yasir. Itu adalah doa atau bacaan sujud sahwi. Selanjutnya, nah ini bacanya Subhana man la yanamu wa la yasir. Ya, boleh. Nah, untuk yang terakhir, silakan Bapak mau minta satu orang untuk mempraktekkan sujud sahwi. Oke, tepuk tangan untuk kawan yang tampil. Ya, silakan kembali ke posisinya, tempat duduknya. Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah? Senang? Alhamdulillah. Jadi, mudah-mudahannya apa yang kita pelajari hari ini dia bisa bermanfaat bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Silakan kalian kerjakan tugas rumah ya, halaman 91 sampai 90 apa? 3 ya, bagian A dengan bagian B. Silakan dikumpulkan minggu depan. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.